Mencekam, para pejuang asing Ukraina dari Inggris dihukum mati di wilayah separatis pro-Rusia. Begini jadinya. Beberapa pejuang Ukraina dari Inggris yang ditangkap pasukan Rusia dijatuhi hukuman mati di wilayah separatis pro-Rusia, lapor kantor berita RIA Novosti. Warga ataupun beberapa pasukan asing itu adalah warga negara Inggris. Mereka bernama Aiden, Aslin, Shaun, Pinner. Mereka disebutkan sebagai tentara bayaran dari Inggris untuk Ukraina. Mereka ditangkap di daerah Mariupol pada April selama pertempuran sengit untuk menguasai kota pelabuhan strategis tersebut. Mereka muncul di pengadilan di Republik Rakyat Donetsk sebagaimana dilansir dari Sky News. Selain kedua pria Inggris tersebut, ada juga beberapa pasukan bayaran lainnya yang berasal dari negara lain dan juga dijatuhi hukuman mati. RIA Novosti melaporkan hukuman itu dijatuhkan oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat Donetsk. Kantor berita Interfak mengutip seorang pejabat pengadilan mengatakan orang-orang tersebut dinyatakan bersalah atas kegiatan tentara bayaran yang tidak resmi dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk merebut kekuasaan dan menggulingkan tatanan konstitusional Republik Rakyat Donetsk, lapor Interfak. Sementara itu, beberapa pasukan lainnya berharap hukuman yang dijatuhkan kepadanya akan jauh lebih adil karena dia membantu penyelidikan dan dia telah menyerah kepada Republik Rakyat Donetsk. Di Inggris, anggota parlemen dari Partai Konservatif Robert Jenrick mengaku sangat prihatin dengan hukuman tersebut yang dijatuhkan pada warga negaranya. Dia juga menambahkan tidak ada bukti untuk mendukung tuduhan yang dialamatkan kepada warga Inggris tersebut. Militer Rusia berargumen apa yang dianggapnya sebagai tentara bayaran asing yang berperang untuk Ukraina bukanlah kombatan. Sky News juga melaporkan beberapa pria yang menjadi pasukan bayaran tersebut adalah pejuang asing Ukraina pertama yang dijatuhi hukuman mati oleh separatis yang didukung Rusia. Mereka memiliki waktu 1 bulan untuk mengajukan banding. Pengacara ketiga pria mengatakan akan mengajukan banding. Pejuang Ukraina dari Inggris lain yang ditangkap oleh pasukan pro-Rusia adalah Andrew Hill sedang menunggu persidangan karena juga menjadi tentara bayaran. Menteri Luar Negeri Inggris sangat mengutuk hukuman itu, menggambarkannya sebagai penilaian palsu yang sama sekali tidak memiliki legitimasi. Mereka adalah tawanan perang, kami terus melakukan segala yang kami bisa untuk mendukung mereka, kata Menteri Luar Negeri Inggris. Balas dendam, Putin lancarkan serangan nuklir ke Ukraina, habisi para tentara pendukung dari Amerika hingga Inggris. Mengejutkan, baru daratkan nuklir di Belarusia, kini pemimpin Rusia dikabarkan bikin seluruh pasukan Ukraina tidak berdaya, bahkan dengan bantuan anak buah Amerika dan Inggris hingga negara anggota NATO yang lain pun harus jadi korban. Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan serangan nuklir ke Ukraina sudah dekat. Moskow telah memicu kekhawatiran baru selama beberapa hari terakhir setelah mengerahkan senjata nuklir taktis ke Belarusia. Militer Putin juga baru saja menyelesaikan latihan dengan sistem rudal balistik antar benua YARS. Dalam sebuah makalah penelitian untuk Chatham House, pakar Rusia dan Eurasia dari lembaga tersebut, Keir Giles, memperingatkan ada kemungkinan non-zero Putin dapat melakukan serangan nuklir ke negara musuh lain juga. Amerika Serikat bebas kerahkan status bom nuklir ke 5 negara Eropa. Mengapa Putin diprotes? Serangan nuklir dapat diperintahkan jika
tidak ada lagi kemungkinan untuk mengklaim kemenangan konvensional dan serangan destruktif yang kuat di Ukraina. Dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menghindari kekalahan yang jelas, kata Giles. Giles menjelaskan bahwa senjata nuklir hanya akan memiliki sedikit kegunaan militer di tanah di Ukraina karena garis depan membentang ratusan mil, sehingga setiap serangan tidak hanya akan membunuh orang Ukraina, tapi juga akan menyirari tanah, membuatnya tidak dapat ditinggali oleh orang Rusia. Pakar itu melanjutkan, sebagai akibatnya serangan tidak mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan militer, melainkan respon balas dendam yang dimaksudkan hanya untuk menyebabkan kesengsaraan dan kehancuran di paparnya. Lembaga itu menambahkan bahwa hambatan yang mencegah Rusia meluncurkan senjata nuklir seperti resiko serangan balasan dan eskalasi nuklir lebih lanjut tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa Putin tidak dapat membuat keputusan yang rasional. Kondisi ini perlu dipertimbangkan dengan peringatan bahwa mereka menganggap Presiden Putin mampu membuat pilihan rasional berdasarkan penilaian objektif atas situasi dan Rusia. Kata lembaga tersebut dalam laporannya, dua alasan Putin ingin kerahkan senjata nuklir ke Belarusia. Mereka tidak memperhitungkan kemungkinan Putin terobsesi atau delusi, atau dia tidak menerima gambaran yang jelas atau akurat dari orang di sekitarnya tentang peristiwa dunia dan kemajuan perangnya. Juga tidak mungkin masalah ini diperparah oleh kondisi kesehatan fisik atau mental Putin sendiri. Faktor seperti ini dapat berkontribusi pada indikator keterputusasaan yang semakin luas antara Putin dan kenyataan, imbuh laporan Chatham House. Giles menyarankan bahwa dalam upaya untuk mencegah Putin mempertimbangkan serangan nuklir, Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu barat lainnya tidak boleh membiarkan diri mereka menerima ancaman Moskow. Jika Rusia diizinkan untuk mencapai kesuksesan melalui intimidasi nuklir, ini memvalidasi konsep pemaksaan nuklir tidak hanya untuk Moskow, tapi juga untuk negara agresif, tegas, atau nakal lainnya di seluruh dunia. Katanya, peluang non-zero Putin menggunakan senjata nuklir harus dikurangi lebih jauh dengan mempertimbangkan kembali pesan dari Amerika Serikat dan sekutunya mengenai kemungkinan hasil penggunaan nuklir. Pekan lalu, Putin mengumumkan bahwa Rusia memutuskan akan mengerahkan senjata nuklir taktis ke wilayah Belarusia. Menurutnya, keputusannya tidak melanggar hukum internasional karena Amerika Serikat juga melakukannya di 5 negara Eropa selama puluhan tahun. Sedangkan Belarusia mengatakan telah memutuskan untuk menjadi tuan rumah senjata nuklir taktis Rusia sebagai respon atas sanksi Barat.